Pada pagi hari ini kami berkumpul di ruangan ini Tuhan. Kami menyembah dan muji Engkau. Kami yakin dan percaya kasih kuasa-Mu sempurna untuk kami Bapa. Dan biarlah pujian kami Kau terima menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau tutup mulut hamba-Mu dengan kuasa dalam. Biarlah Roh Kudus Kau kuasai kami Bapa, kuasai kami. Biarlah yang keluar bukan dari kemanusiaan kami, tetapi dari Engkau ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami tahu kehendak-Mu, kami tahu hati-Mu, kami tahu kasih setia-Mu untuk kami. Terima kasih Bapa, tebus kami dan kuasa dalam seluruh ruang ini, termasuk ruang hati kami. Biar kami fokus dan mendengarkan firman dan menjadi rema buat kami semua. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gideon yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Ya, jadi ini adalah khotbah pertama atau sharing khotbah pertama saya di ibadah ya. Biasanya kita masih sharingnya di KUL, ya, kemudian di Tuhan doa dan sebagainya. Ini adalah pertama kali saya memberikan sharing di ibadah minggu ya. Oke, sebelumnya saya mau berikan judul sharing khotbah saya ini adalah, judulnya adalah kerja buat Tuhan selalu manis ya. Bapak dan Ibu mungkin yang sudah usia yang pasti pernah mendengar lagu ini. Nanti kita nyanyikan lagu setelah kita selesai mendengarkan firman Tuhan. Jadi kerja Tuhan selalu manis ya. Atau kalau kita bisa sederhanakan adalah kerja Tuhan pasti selalu bahagia ya. Selalu sejahtera, selalu menyenangkan ya. Kalau manis itu bahasa timur ya, jadi lengkap gitu ya. Pertanyaannya, kok bisa sih kerja buat Tuhan selalu manis? Nah itu dia. Bukankah kerja buat Tuhan itu berat ya? Harus bangun pagi ya, kalau pelayanan luar biasa ya, harus bangun pagi, kemudian harus berdoa, banyak hal yang harus kita lakukan, dan itu merasa menjadi beban ya. Jujur aja dulu saya juga merasa seperti itu. Waktu saya diminta oleh Pak Ayu, Pak Budi mau melayani. Pak Ayu waktu itu sempat melihatnya agak-agak tidak percaya gitu ya. Ini benar nggak? Seringkali Pak Ayu selalu menyatakan bahwa Pak Budi ini kalau ke gereja jam 11 datangnya jam 11 datangnya setengah 12 ya. Tunggu cuman puji-pujian sebentar, lalu khotbah dan doa berkat. Ya, waktu Pak Ayu menyatakan, Pak Budi mau nggak menjadi pelayanan? Sempat melihat saya dan saya bilang mau Pak. Waktu itu saya bilang mau itu buat saya waktu itu merasa waduh, ini saya harus siap nih. Saya harus siap, saya harus menerima beban. Ya, kalau kita anggap beban, waktu itu saya menganggapnya beban ya. Saya harus waktu itu saya disuruh Pak Budi mau melayani jam berapa gitu ya. Saya bilang jam 7 Pak. Pak Yusuf lihat, bener nggak nih jam 7? Iya, saya juga berpikiran nih jam 7. Wah, ini kalau saya udah ngomong jam 7 artinya apa? Ya harus komitmen ya, jam 7. Waktu itu kita pelayan jam 7 dan betul saya komitmen dengan keluarga jam 7 saya datang. Nah,
Pertanyaannya, ini kalau kita lihat pelayanan buat dan untuk Tuhan itu menjadi beban, iya, kita melihatnya itu menjadi beban beneran gitu ya. Nah, makanya kita pada pagi hari ini saya akan bicara tentang itu, dan saya mau kasih kalau biasanya khotbah kan kita ambil kesimpulannya di belakang ya. Oh ini khotbahnya maksudnya seperti ini. Kalau saya mau kesimpulannya di depan. Ya, kita akan lihat dulu nih. Tujuan khotbah saya ada dua sebetulnya. Ya. Yang pertama untuk yang sudah menjadi pelayan Tuhan, ya. Artinya khotbah ini, sharing ini akan meyakinkan Anda bahwa menjadi pelayan Tuhan adalah keputusan yang terbaik dari hidup Anda. Ya. Pelayan Tuhan adalah keputusan yang luar biasa yang dari Anda yang untuk Tuhan yang luar biasa. Yang itu harus disyukuri dan semakin giat melayani Tuhan. Itu yang pertama, ya, tujuan dari sharing khotbah. Yang kedua adalah jika Anda, Bapak dan Ibu belum melayani Tuhan, kesempatan sekarang ini untuk melayani Tuhan. Ya, kenapa? Nanti kita lihat, ya. Oke. Kita masuk ke materi khotbah. Pertanyaannya adalah betul nggak tadi yang disampaikan oleh Pak Budi? Kita lihat ya. Kita akan masuk ke Matius. Kita buka Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pasti Bapak dan Ibu tahu ya ayat ini. Ya. Ini adalah ayat yang sering disampaikan oleh Pak Niko, Pak Yu dan seterusnya, yaitu amanat agung. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita baca bareng-bareng. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai sampai akhir zaman. Ya, jadi kalau kita lihat, kita harus pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Ya, kata kuncinya adalah murid. Seringkali kan kita mendengar khotbah bahwa kita harus menjadi murid, tidak hanya menjadi jemaat. Kita harus menjadi murid. Nah, kalau kita melihat murid, apa sih murid itu? Murid itu pada endingnya apa? Kalau kita bicara sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, itu murid ya. Endingnya apa? Lulus. Setelah lulus apa? Kerja. Betul kan? Jadi sebetulnya kalau mau kita jadi murid, terakhirnya kita harus kerja buat Tuhan. Jadi ini rentetan yang memang harus kita lakukan gitu, ya. Tuhan meminta kita menjadi murid, ujung-ujungnya adalah kerja buat Tuhan. Ya, kalau kita lihat mungkin sedikit pertanyaan, murid Yesus sekarang murid Yesus ada berapa? Ada yang menjawab 12, ya kan? Ada yang menjawab 72 tambahannya ya, kan ada di Alkitab. Tapi kalau sekarang bicara murid Yesus ada berapa coba? Kira-kira ada puluhan juta, bahkan ratusan juta sekarang ini di dunia ini. Ya, murid Yesus ada ratusan juta. Nah, kita yang di sini harus menjadi murid Yesus, dan endingnya adalah menjadi pelayan Tuhan. Ya, jadi kalau belum menjadi pelayan Tuhan berarti masih menjadi murid. Ya, kalau nggak lulus gimana? Ya, jadi kita memang goalnya menjadi pelayan Tuhan. Seluruh pengikut Kristus, orang Kristen, ujungnya adalah menjadi pelayan Tuhan. Seperti halnya di kisah di murid-murid Tuhan Yesus, 12 murid Tuhan Yesus, ujung-ujungnya juga menjadi pelayan Tuhan. Ya, oke. Jadi kita akan melihat sebetulnya apa sih yang menjadi tujuan
dasar dari kenapa kita harus melayani, ya. Ada beberapa alasan kenapa kita harus melayani Tuhan. Pertama adalah, ini saya coba untuk merangkum ya, karena kita diciptakan untuk melayani, manusia diciptakan oleh Allah untuk melayaninya. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia untuk memerintah atas ciptaannya dan untuk mengelola dengan baik. Oleh karena itu, melayani Tuhan adalah panggilan yang mendasar bagi setiap orang. Jelas ya, bahwa melayani Tuhan adalah panggilan yang mendasar bagi setiap orang. Oke, yang kedua, ini kita ditebus oleh Kristus. Kita semua telah ditebus oleh Kristus dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri di atas kayu salib. Sebagai tanda terima kasih, kita diundang untuk melayani Dia dan mempersembahkan hidup kita. Ya, dasarnya jelas. Ya, bahwa kita sudah ditebus, artinya kalau sudah ditebus, ya harus melayani. Ya, ini analogi yang saya mau sampaikan, analogi di kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita bicara, kalau cerita tentang seorang budak, ya, seorang budak yang dibeli oleh seorang, ya, dan yang membeli ini sudah menjadi tuannya. Artinya apa? Budak ini harus bekerja kepada tuannya. Ya, jelas ya. Kemudian yang berikutnya adalah melayani Tuhan adalah bagian dari ketaatan kita, ya. Tuhan Yesus menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Salah satu perintah Tuhan adalah melayani Dia dengan setia dan tekun. Iya. Kemudian yang berikutnya, melayani Tuhan membawa sukacita. Kita baca, nggak usah dibaca ya, kita coba lihat di Matius 25 ayat 21. Saya bacakan. Tuhan Yesus berkata, baik sekali hai hamba yang setia, karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan berikan engkau tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dalam sukacita Tuhanmu, melayani Tuhan, dan sukacita membawa kebahagiaan dan kepuasan mendalam bagi kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, melayani Tuhan adalah cara memuliakan Dia. Dan melayani Tuhan adalah kesempatan untuk mempersembahkan hidup kita. Jadi sebetulnya melayani Tuhan ini sesuatu yang luar biasa, ya. Disebutkan di sini alasannya memang sudah jelas ya kalau kita lihat di Alkitab. Kemudian yang berikutnya adalah Yesus sudah pernah juga menyampaikan perumpamaan tentang melayani. Yang pertama saya bisa sampaikan tentang perumpamaan tentang pelayan yang setia di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya, yang kita pernah sering dengar ya tentang talenta. Yesus menceritakan tentang seorang tuan yang memberikan talenta kepada 3 orang hamba. 2 orang hamba menggunakan talenta tersebut dengan baik dan berhasil menghasilkan keuntungan. Sedangkan seorang hamba memendam talenta yang diberikan kepada tuannya. Tuannya memuji dan memberkati 2 hamba yang setia, tetapi menghukum hamba yang tidak setia. Ya, ini analogi yang sederhana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita semua memang sudah diberikan talenta kita. Talenta ini kalau kita tidak kembangkan, kita tidak gunakan untuk melayani Tuhan, ya Tuhan akan menarik kembali. Bahkan Tuhan menyatakan betapa jahatnya hamba yang satu ini tidak mempergunakan talentanya. Ya, jadi Tuhan Yesus juga sudah menyatakan bahwa memang luar biasa untuk kita memang dipanggil untuk melayani Tuhan. Kemudian yang contoh yang berikutnya adalah perumpamaan tentang pekerja kebun anggur. Ya,
yang kita baca di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saya coba intisarinya saja. Yesus menceritakan tentang seorang tuan tanah yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Ia mempekerjakan beberapa orang pada waktu yang berbeda, tetapi memberikan upah yang sama kepada semua pekerja, bahkan kepada yang hanya bekerja sebentar. Ya, ini juga menyampaikan bahwa di dalam pelayanan kepada Tuhan tidak melihat berapa lama orang itu melayani, ya. Kemudian pelayanannya apa? Tuhan Yesus tidak melihat itu, ya. Upah seorang pelayan yang menjadi pelayan yang datangnya pagi maupun yang sore sama, ya. Makanya kita kalau sudah menjadi pelayan Tuhan tetap harus memelihara kesetiaan kita. Jangan sampai di ujung-ujung hari, di ujung-ujung waktunya selesai kita sudah tidak melayani Tuhan, kita nggak dapat upah, ya. Jadi itu dan yang menyatakan lagi bahwa upah dari seorang pelayan Tuhan itu sama, ya. Baik yang berbicara di mimbar ini maupun yang jadi usher, yang menjadi kolektan, menjadi semua pelayan Tuhan itu upahnya sama. Jadi tidak mengatakan, wah Pak saya nggak bisa melayani untuk menjadi pengkhotbah Pak. Banyak yang kita harus bisa gunakan, banyak yang kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit saya mencari apa ya, di dalam Alkitab sebetulnya contoh-contoh berkat dan beban buat pelayan gereja, ya. Saya coba menjadi berkatnya dulu, ya. Menjadi pelayan gereja itu mendapat berkat, ya. Jadi tidak hanya sekedar gratisan, enggak, atau bahkan kalau kita bicara menjadi pelayan Tuhan kadang tombok, ya, istilah tombok tahu ya, kita harus keluarkan uang dan sebagainya. Tidak, itu secara jasmaninya seperti itu, tetapi di dalam kerohanian kita pelayan Tuhan itu punya berkat banyak sekali. Salah satu contoh berkatnya adalah dalam kita meningkatkan kerohanian kita. Itu yang satu. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan, otomatis kita akan rohani kita akan meningkat. Kenapa? Karena kita akan bekerja, belajar, berdoa, ya, dan berfellowship dengan sesama pengerja. Jadi ada peningkatan kerohanian kita. Dalam pelayanan gereja kita dapat meningkatkan kerohanian dalam memperdalam hubungan kita dengan Tuhan melalui pelayanan persekutuan dengan sesama pelayan gereja. Yang kedua adalah berkatnya adalah mengembangkan keterampilan dan bakat, ya. Dalam pelayanan gereja kita dapat mengembangkan keterampilan dan bakat yang kita miliki, seperti berbicara di depan umum, memimpin ibadah, menyanyi, main musik, ya, kemudian multimedia, sebagainya. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Kita akan mengembangkan keterampilan dan bakat kita. Yang ketiga adalah menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang penting, ya. Kalau kita tidak menjadi berkat buat orang lain, artinya pelayanan kita juga belum benar, gitu. Dalam pelayanan gereja kita dapat menjadi berkat buat orang lain dengan beri nasihat, dukungan moral, bantuan praktis, doa dan sebagainya. Nah, terkait doa, ya, doa ini luar biasa. Saya sedikit kesaksian, ya, pada minggu beberapa minggu ke belakang ini kami ada pergi ke Jepang, kemudian kami pergi ke Singapura untuk mengantar anak kami yang kuliah di sana. Dan puji Tuhannya, berkat Tuhan atau perlindungan Tuhan ada di keluarga kami. Salah satunya adalah karena doa dari Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sini.
doa dari pelayan-pelayan gereja yang ada di sini yang mendoakan kami, ya, sehingga perjalanan kami lancar, perjalanan kami baik-baik saja, perjalanan kami selamat, dan ujung-ujungnya adalah memang Tuhan berkati kami, ya. Kami ucap syukur Tuhan karena salah satunya doa dari teman-teman yang ada di sini. Itu adalah salah satu berkat yang kami rasakan. Jadi menjadi pelayan Tuhan itu kelihatannya secara manusia menjadi beban. Tetapi kalau kita benar-benar melihat lebih dalam lagi, menjadi pelayan Tuhan itu adalah berkat, ya. Karena kita mungkin merasa bahwa saya harus melakukan sesuatu dalam hidup. Nah, menjadi pelayan Tuhan itu adalah menjadi salah satu yang harus kita lakukan, ya. Supaya apa? Supaya hidup kita berarti di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, ya. Kemudian yang selain berkat tadi juga harus ada beban yang harus kita tanggung supaya kita menjadi untuk menjadi pelayan Tuhan. Pertama adalah kita terbebani dengan tanggung jawab, ya. Komitmen ini tidak mudah, ya. Karena kalau sudah mau jadi pelayan Tuhan harus komitmen. Tidak hanya sekedar saya mau jadi pelayan Tuhan, saya mau jadi tim doa Pak, misalnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada komitmen, ya nggak akan jalan, ya. Selain komitmen apa lagi? Disiplin, ya. Sebagai pelayan Tuhan juga harus disiplin. Ya, kalau kita cerita tentang Tuhan Yesus juga sama, ya. Murid-muridnya juga diminta untuk disiplin. Disiplin ini penting, ya. Tidak hanya sekedar di dunia, ya, di dunia sekuler, tetapi di kerohanian, di gereja pun disiplin adalah hal yang penting. Ya, setia ini juga penting juga, ya. Karena kalau nggak setia ya nggak akan jalan gitu. Jadi ini penting sekali. Dan tanggung jawab tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi memang satu hal yang kita harus lakukan untuk menjadi pelayan Tuhan, saya sebutkan komitmen, disiplin, setia, ikut Tuhan, ya, dan bertanggung jawab, ya. Itu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu menanyakan, kok ada yang maksudnya begini. Menjadi pelayan Tuhan itu tidak mudah, ada banyak hambatan, ya. Salah satu hambatan-hambatan yang menjadi pelayan Tuhan saya sebutkan, ya, mungkin sebagai referensi saja. Ya, karena kalau ditanya Pak mau jadi pelayan Tuhan nggak, waduh sorry ya, jadwal saya padat, saya nggak bisa, waktu saya penuh. Ya, itu salah satu yang menjadi hambatan kalau ditanya seperti itu. Dan yang berikutnya kalau ditanya lagi, waduh Pak, saya nggak mampu Pak, saya takut Pak, saya nggak bisa. Ini salah satunya lagi, ya, nomor 2. Ya. Kemudian mungkin masalah pribadi atau anggota keluarga, ya, ini juga menjadi kendala atau hambatan kita melayani Tuhan, ya. Dan yang terakhir adalah kurang pemahaman terhadap pentingnya pelayanan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan yang tadi sampaikan, kita tidak mengerti sebetulnya tujuannya apa sih menjadi pelayan Tuhan itu. Jelas bahwa tadi sampaikan pelayan Tuhan itu adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri, melayani manusia, ya, melayani Tuhan dengan cara melayani manusia, ya. Jadi kalau ditanya apakah hukumnya wajib tidak melayani Tuhan itu, kalau di dalam kita disebutkan wajib hukumnya, okay? Kita harus melayani Tuhan itu wajib. Jadi tidak seenaknya sendiri, saya mau jadi jemaat saja, ya paling enak begitu ya, jadi jemaat, ya, setiap
hari Minggu datang beribadah, menjadi jemaat yang baik, berikan persembahan, perpuluhan dan sebagainya, itu sudah menjadi jemaat yang baik. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan tidak cukup kamu menjadi jemaat, tetapi jadilah pelayan Tuhan. Ya, tidak cukup. Nah, tinggal kita harus merespon tantangan Tuhan. Kita harus merespon permintaan Tuhan ini dengan mengatakan, yes, saya mau jadi pelayan Tuhan. Ya, Bapak dan Ibu. Sebentar ya. Saya mau sampaikan salah satu menjadi pelayan Tuhan itu tidak susah, Bapak dan Ibu ya. Menjadi pelayan Tuhan itu hanya kita mau atau tidak gitu. Karena di gereja kita, di gereja lokal kita ini banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menjadi pelayan Tuhan ya. Contoh saja misalnya kalau yang punya bakat main musik, silahkan ya. Kalau misalnya punya bakat menyanyi, silahkan ya, kita buka. Kalau punya bakat misalnya Pak, saya nggak punya bakat apa-apa Pak, saya mau jadi usher aja, silahkan. Usher itu penerima tamu ya, pada Ibu ya. Ada yang mengatakan bahwa Pak, saya nggak bisa apa-apa, usher takut Pak. Ya, bantu-bantulah. Saya mau bantu nata kursi ya Pak ya, bersihkan setelah ibadah ya, silahkan ya. Jadi kita tidak terbatas melayani Tuhan itu harus, misalnya harus berbicara di mimbar ini sebagai pengkhotbah, tidak. Kita banyak sekali yang kita bisa lakukan di gereja lokal kita ya. Ada yang sekolah minggu, ada yang macam-macam Bapak dan Ibu ya. Misalnya juga kita ada rencana juga untuk menjadi buat tim doa untuk keliling, misalnya tim doa keliling, atau kita mau buat tim doa untuk orang sakit, silahkan ya. Program-programnya kita banyak ya. Kemarin sempat kita berdiskusi, kita mau bikin program banyak kita punya program ya, cuman kadang-kala terbentur pada pelayan Tuhan. Nah, inilah kesempatan dari Bapak Ibu, saudara-saudara, jadilah pelayan Tuhan dan menjadi menjadi di gereja lokal kita ya. Jadi itu nanti kita bisa bicarakan lagi apa sih sebetulnya yang kita mau inginkan. Nah, silahkan nanti kita akan bicarakan lagi setelah ini ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang ini yang terpenting ya, yang tadi saya mau janjikan. Kita buka di Ibrani 6 ayat 10. Kita coba baca bareng-bareng ya. Ibrani 6 ayat 10. Oke, kita baca 1, 2, 3. Sebab Allah bukan hidup sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu, maka betulkan perkataan Allah yang masih kamu. Ya, ini ayat yang luar biasa ya, yang menyatakan bahwa sebab Allah bukan tidak adil. Artinya apa? Allah adil. Allah adil. Ya, kalau kita bicara adil, kalau di dunia ini tidak ada keadilan ya, tapi Tuhan Yesus bilang dia adil. Adil itu artinya memberikan yang memang menjadi haknya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita menjadi pelayan Tuhan, saya mau sederhanakan aja ya Bapak dan Ibu. Kita
Saya sebagai karyawan, misalnya saya sebagai karyawan, ya, saya kerja di suatu perusahaan. Kalau saya bekerja di suatu perusahaan, saya pasti dapat paling minimal adalah dapat gaji, ya. Kemudian dapat fasilitas-fasilitas. Kalau saya kerjanya bagus, saya akan meningkat karir saya, ya. Saya akan dipromosikan. Nah, kalau dipromosikan, apa yang saya akan dapat? Saya akan dapat lebih banyak lagi gaji, ya. Gajinya meningkat. Saya akan dapat lagi fasilitas-fasilitas. Artinya apa? Kalau kita semakin meningkat kinerja kita akan dihargai oleh perusahaan itu dengan baik. Analoginya sederhana seperti itu. Kalau kita kerja untuk Tuhan, Tuhan tidak akan melihat, tidak akan menutup mata. Tuhan menyampaikan bahwa Allah adil, ya. Tuhan adil. Sehingga jangan khawatir Bapak dan Ibu, kalau kita kerja buat Tuhan, ya, pasti Tuhan akan memberikan semua kebutuhan kita sesuai rencananya, ya. Baik lagi kalau kita kadang-kadang minta Tuhan, Tuhan saya minta A, minta B, minta C, kok nggak diberikan, mungkin karena tidak sesuai dengan rencananya. Tapi kalau sesuai dengan rencananya pasti diberikan, ya. Dan itu disampaikan di sini bahwa Tuhan adil, sangat adil. Kalau kita kerja di luar, di pekerjaan yang di luar, ya, kadang-kala bos kita tidak adil, ya. Ada yang bilang bahwa itu kerjanya begini, dapatnya kalau lebih banyak dibanding saya kerja yang lebih keras. Tapi kalau kerja untuk Tuhan, adil sesuai dengan kinerja kita, ya. Dengan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Ya. Ini yang terakhir ya Bapak dan Ibu, ya. Sebelum kita tutup, kita akan lihat, kita buka kitab kita di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, ya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur, lalu menatap mereka berkata kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata, membakarnya baik-baik, lalu bata itu kita pakai sebagai batu. Kita dirikan dengan sempurna. Marilah kita cari supaya kita jalan ke bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu dan mendirikan manusia itu. Lalu Tuhan mengatakan satu bangsa, satu bahasa, semuanya. Amin. Cukup ya. Sampai ayat ke-6, ya. Saya ulangi lagi. Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ya, ini mungkin Bapak dan Ibu bingung nih, konteksnya apa sih? Ini kok menara Babel, ya. Saya mau sampaikan begini Bapak dan Ibu.
Tuhan Yesus, Tuhan Allah sendiri menyatakan bahwa kalau kita bersatu, ya ini kan sebetulnya Menara Babel itu kan membuat sesuatu yang Tuhan tidak suka, Allah tidak suka, ya. Karena kesombongan dari manusia ingin membuat menara yang lebih tinggi dan dia ingin bahwa manusia lebih hebat dari Allah, dan itu Allah tidak suka. Makanya turun dan melihat kota itu. Tetapi satu hal yang menarik dari firman Tuhan ini adalah Tuhan menyatakan bahwa mereka ini mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ini yang ngomong Allah sendiri, ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa statement ini. Kenapa? Allah sendiri menyatakan bahwa kalau kita bersatu, ya, kita bersatu, satu bahasa, satu bangsa, ya, dalam konteks kita berjemaat di GBI Haifa, ya, saya mau tarik ke sini konteksnya adalah kalau pelayan-pelayan gereja di GBI Haifa ini bersatu, ya, satu bahasa, satu visi, apapun pasti terlaksana. Amin. Amin, saudara-saudara. Ya, ini adalah konteksnya. Bahkan Tuhan menyatakan, Allah menyatakan seperti itu. Makanya jangan kaget ya Bapak dan Ibu. Iblis pun menggunakan ayat ini gitu. Mereka seringkali iblis tidak menyerang hal-hal yang remeh-temeh, tapi biasanya menyerangnya justru kesatuan. Ya, kalau kita dengar gereja yang gereja besar tahu-tahu pecah, ini karena iblis tahu ayat ini gitu. Kalau kita bersatu, satu visi, itu gak ada yang tidak bisa terlaksana. Itu udah ngomong sendiri, ya. Memang harus konteksnya hal yang baik, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita mau lihat bahwa iblis pun menggunakan ayat ini. Jadi Bapak dan Ibu, kita di dalam gereja lokal GBI ini ingat bahwa persatuan dan kesatuan satu visi itu adalah hal yang sangat penting. Karena kalau kita tidak satu hati, satu visi, tidak ada kesatuan, akan pecah dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi itu Bapak dan Ibu yang saya bisa sharing. Kembali lagi saya mau sampaikan bahwa bagi Bapak dan Ibu yang sudah menjadi pelayan Tuhan, setelah kita mendengarkan sharing firman Tuhan ini, kita menjadi lebih yakin, kita menjadi lebih giat, kita menjadi lebih kerja keras untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu bahwa ini adalah perintah Tuhan, dan kita tahu juga Tuhan Maha Adil, ya. Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan bagi Bapak dan Ibu yang belum menjadi pelayan Tuhan, ya, kami membuka diri, gereja lokal membuka diri untuk menerima Bapak dan Ibu menjadi pelayan Tuhan. Apapun kebutuhannya, apapun bakatnya, ya, kita akan terima. Yang penting adalah kembali lagi tadi, ya, Bapak dan Ibu, kita harus punya komitmen, kita harus setia, kita harus bertanggung jawab, dan kita harus mau belajar, ya. Itu. Terima kasih. Kita tutup.